itu khusus siswa. Itu kalau bisa sampai nggak usah bungkuk dek, nggak usah gini. Nah kalau bisa sampai jok nih pisan. Nah entar kalau bungkuk itu fanta. Lanjut malah nggih. Pokoknya kita sekaligus membuat konten langsung 2 nggih. 2, 3, 4 biar ntar stoknya masih banyak kayak gitu, bisa menandu-nandu, bisa punya stok kayak gitu. Oke, kali ini saya suasananya di persawahan lur. Coba lihat. Nah itu lur, saya sandalnya kayak Jono kebergong ya man. Benro. Nah demi apa? Memberi motivasi, tukar pengalaman. Itu ada adik lur di sana latihannya tuh. Nah ya kan ini dari ujung utara ini kita rekodnya di persawahan. Nah itu kopinya nggak lali, nggak lupa. Yuk kita ke sana, ayo. Kita mencari tempat yang gesak loh, balur. Kita mencari tempat yang agak gesak itu apa? Men? Wirtas. Biasa loh di sini itu kebanyakan petani padi semuanya, ya. Itu dari sana itu sawah semuanya, persawahan semuanya. Jadinya dusun kami itu dikelilingi dengan persawahan. Itu dari sana, dari ujung selatan. Nah, itu ada desa, itu sawah sampingnya. Dari ujung utara, nah itu sawah. Terus ke barat itu sawah lagi, kayak gitu, sampai ujung timur. Wis gini ya mas. Ini lur ya. Nah, lur. Duh. Itu capek. Saya dodok aja lur. Di sini mau sila, deket kembali. Gitu lur, kali ini saya akan sedikit memberi saran atau tukar pengalaman gitu ya selama melatih. Oke, saya akan memberi tips trik atau bagaimana cara melatih siswa agar betah latihannya, agar rutin latihannya, tidak bolos. Dan ini cuman tukar pengalaman aja lur ya, saya tidak menggurui, saya tidak sok kominter, saya bukan sok, ya intinya bukan sok menggurui atau sok kominter lur. Yes, pokoknya intinya itulah, ini cuman sharing, tukar pengalaman aja deh. Yang pertama kan kita harus dari adik-adik polos, kita harus diberi wawasan, diberi omongan, diberi wejangan tentang ilmu strategi kayak gini dek. Soalnya sepengalaman saya melihat latihan itu dari teman, dari saudara, dari kerabat, itu kebanyakan kalau dibilang zaman dulu saya nggak banyak lah mengasih tahu lah gitu, ngasih tahu tidak banyak. Kalau sepengalaman teman saya dulu, teman saya terus saya juga itu masih polos itu, wah sudah digembleng. Ini hal zaman dulu lah, dibilang zaman dulu paling ya sampai paham sendiri lah ya, pokoknya sangat keras. Nah itu yang pertama, kita bahasnya hari ini aja lur ya, kita bahasnya hari ini aja. Yang terpenting bisa polos itu ya, kita kasih wejangan, ini dek ilmu tadi itu kayak gini. Oke ya, kita kalau itu masalah wejangan. Nah kalau masalah fisik kita beri kayak outdoor, terus pemanasan kayak itu yang enteng-enteng dulu. Yang terpenting kan semua butuh proses. Kita kalau kita bleskan atau kita jerutkan yang agak keras, agak signifikan, itu pun ntar siswa banyak yang
protor, banyak yang keluar kayak gitu. Banyak kan anak zaman sekarang kan kayak gitu, anak zaman sekarang kan kayak gitu. Nanti kita omong dulu, kita beri wawasan dulu sedikit-sedikit, yang penting sesuatu nyantol, siswa itu paham. Itu ntar kita naik ke ban ya, kita kasih 30% dulu, 20% dulu sebagian dari ilmunya. Nah, terus naik lagi ke hijau itu agak 50% kayak gitu. Terus manjak lagi ke putih 8% sampai ya sampai habis kayak gitu. Kan yang terpenting siswa itu punya pondasi. Rumah kalau tidak ada pondasi ambruk kan kayak gitu. Berarti siswa harus punya cagak dulu, harus punya tiang dulu kayak gitu. Wong sugih iki ra mungkin lur arep sugih terus. Kalau arep nggih, wong sugih iku enggak mungkin lah langsung sugih, gitu. Semuanya itu butuh proses, butuh jatuh bangun. Ya juga namanya proses, dan begitu pula latih istirahat itu butuh proses, tidak ada instannya, nggih. Ya itu pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian, kayak gitu. Mas gitu loh ya. Oke. Para pelatih, yang terpenting kita harus banyak mengemong, nggih, mong kepada terhadap siswa. Nggih. Banyakin wejangannya, banyakin adabnya, sopan santunnya. Zaman sekarang itu kan anak remaja zaman sekarang sampai tahu sendiri, nggih. Kenakalan remaja kan sampai tahu sendiri kayak gitu. Nggih. Kekerasan tidak bisa mengubah segalanya loh. Nggih. Ya boleh, itu tradisi, kalau mau ditendang, mau dipukul itu boleh, itu pun tradisi dari dahulu. Yang terpenting kita harus tahu kapasitas siswa, kita bisa mengukur kapasitas siswa kayak gitu. Masa tuh arep polos diswadui kan nggak mungkin, dan siswa polos pun belum ada pondasi, belum ada cagaknya, kita tendang berambruk nggih, besoknya gak enak gitu. Kalau zaman dulu pasti itu kayak pasti kuat metua kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan siswa itu punya masa depan, nggih. Siswa itu punya masa depan yang masih jauh kayak gitu. Yang terpenting kita harus bisa mengomong siswa. Di istirahat itu kalau masalah sambung itu enggak sambung udrak-udruk, tidak sambung menang-menangan, tidak sambung pinter-pinteran. Di istirahat itu sambungnya ngomong antara siswa satu bersama lainnya, bersama gandengannya kayak gitu. Makanya gitu saya adik sampai sakit materi, sampai sakit sambung, itu pun bonus. Yang terpenting sampai harus menjaga sopan santun, adab kepada yang lebih tua, kepada yang lebih sepuh, kepada pelatih sampean. Oke, khusus pelatih kita harus banyak-banyak mengasih wejangan terhadap adik-adik sebawah kita kayak gitu. Ntar kalau ada apa-apa mantar siswa kita membuat membuat onar kayak gitu, ntar sepuhnya yang kena, pelatihnya lagi yang kena. Ajaran Asia itu kayak gitu tuh, gaya onar. Nah, jagani yang kita hidup di masyarakat, kalau bisa kita dibutuhkan masyarakat kayak gitu, oke. Kalau bisa kita dibutuhkan masyarakat, tidak usah kita membuat onar-onar kayak gitu. Kalau zaman sekarang kalau mau dibikin keras lur, kalau mau dibikin keras paling berjalan 1 hari 2 hari siswa itu sudah keluar, sudah dia pikirnya sudah lain, sudah tidak punya niat lagi. Makanya kita melatih siswa itu kita harus ya bisa dibilang manjak nih sih lah, nggak masalah. Nah, entah kan ada tahapannya sendiri, ada tingkatannya sendiri kan kayak gitu, ada tingkatannya sendiri. Kalau kita membahas zaman dulu, kalau zaman dulu nggih adik-adik sampean perlu ketahui, zaman dulu keras ya keras. Wis pokoknya gak butuh uang aleman, kuat lakonono rakot metuwo, wis gitu, simpel kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan kalau dibuat kayak gitu kan mas, paling anak zaman sekarang banyak keluarnya gitu nggih. Dan di sini tadi
cuman saran lur, tukar pengalaman aja nggih. Sebagai pelatih di sini, dan saya tidak atlet pencak silat, dan saya tidak atlet pencak seni, cuman pelatih di rayon aja, serkas rayon, cuma di dusun aja lur. Saya tidak melatih di pusat, tidak melatih di, cuman serkas rayon. Rumah saya sama pusat Ternate itu paling 10 menitan lur, dekat kok sama pusat itu. Pusat SD Ternate itu 10 menitan, dekat, tidak jauh. Ya itu nggih, pokoknya kita jagain lur. Di lapangan sudah banyak nggih, di lapangan kejadian yang nggih nyun sewu pelatih menendang ini, nah, terus nggih kayak gitu. Pelatih ya gimana ya, menghakimi siswa, akhirnya kayak gitu. Yang kejadian terakhir yang viral itu di Sleman Yogyakarta itu, yaitu itu pun saya tidak menanggapi banyak-banyak lor. Yang terpenting kita mau menjatah siswa, kita mau gimana ya, bisa dibilang menendang siswa, ya kita harus mengaba-ngaba atau kita harus mengasih tahu kepada siswa itu, yeah. Harus mengasih tahu kepada siswa itu, tarik dek, nah, tidak langsung jrep gitu, bahaya lor. Dan khusus adik-adik siswa, kalau ditendang semisal tendang sama pelatih, tahan napas gitu, ditahan lah. Sampai kalau bisa ojo bungkuk. Kebanyakan siswa itu, ini pribadi saya kalau melatih siswa di sini kebanyakan gini lor. Habis tendang mau drop itu, saya kasih hentakan, belum saya tendang itu kebanyakan gini, bungkuk gini. Nah, jadi kan tidak pas sasaran, kenanya ulu hati. Itu baru belum saya tendang masih gitu aja. Nah gini lah, itu khusus siswa. Itu kalau bisa sampai nggak usah bungkuk deh, nggak usah gini. Nah kalau bisa sampai jok nih pisan. Nah entar kalau bungkuk itu fatal, kenanya sini sakit ulu hati ini. Nah nggak usah bungkuk, ya itu langsung gini aja, tatak kendel, oke? Nggak usah gini, kalau gini kenanya sini, pasti itu. Dan khusus warga kalau mau menjatahin ya, kita bisa mengukur lah ya. Meskipun kita ratanya dulu keras, saok dawaran nak urung keringetan gobias, kelambi urung terus urung mandek, senam satu ditinggal patenya ngopi gitu, pusat berjalan sampai suwek. Nah itu pun kita nggak usah balas ke adik-adik zaman sekarang. Yang terpenting zaman sekarang itu kita kasih tahu, jangan banyak-banyak wejangan, banyak-banyak omongan. Sampai sendiri kan sudah tahu, kebanyakan di lapangan warga sudah diterata zaman sekarang itu gimana. Ya saya tidak menghakimi sedulur saya sendiri, sedulur saya itu semuanya itu sedulur saya nggih. Tidak membeda-bedakan perguruan, ya sampai lihat sendiri lah gimana tingkah lakunya. Itu yang kurang, keesaannya, ilmu isanya belum tertangkap matang-matang tuh kayak gitu. Yang penting kita doakan lah lor, pokoknya SD Ternate itu tidak kebanyakan membuat ulah lah ya. Yang terpenting kita harus jaga persaudaraan, jaga solidaritas, jaga sopan santun. Yang terpenting itu kita hidup di masyarakat, ntar api eleke nggih nang awake dhewe kuncine kayak gitu. Ya nggih lur, enggak banyak-banyak lur ya. Dari saya nyampe akeh lur, sumpah. Dotok iki. Nyampe akeh. Yang penting semua tadi gitu pengalaman, saran. Kalau ada kurang lebihnya saya minta sarannya lur. Masih sharing-sharing, masih belajar juga. Yang terpenting kita jaga persaudaraan, jaga organisasi kita, yaitu khusus pelatih. Kalau kita melatih adik-adik, kita harus bisa lebih mengukur kapasitas siswa, tidak sembrono, tidak ngawur. Siswa itu masih punya masa depan, kedepannya masih panjang. Ntar gimana kalau fatal, kita tanggung jawab. Pelatih itu tanggung jawab full lur.
bertanggung jawab itu. Oke. Yang terpenting kita tidak lupa dengan ajaran pakemnya Isha Trate. Nah gitu. Penting itu tidak lupa. Kalau masalah hajatan ya itu ya dikasih, nggak masalah, yang penting kita bisa mengukur gitu. Ya. Dan oke ya, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pokoknya kita saling jaga persaudaraan. Yang masih siswa semangat latihan, yang mau mendekati pengesahan semangat, kurang beberapa bulan lagi sampai menjadi sedulur dari kami. Dan para pelatih harus semangat lagi melatih siswanya, melatih adik-adiknya. Tidak usah berpikirnya neko-neko itu. Dan ya cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.